Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan praktikan, pada kali ini Ida akan menjelaskan tentang modul 1, yakni adalah fungsi alih sistem ORD 1 pada motor DC. Nah, sebelum kita mengetahui tentang fungsi alih sistem ORD 1 pada motor DC, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa sih itu fungsi alih. Jadi, fungsi alih merupakan perbandingan antara output atau fungsi respon terhadap input fungsi penentu dengan kondisi awal 0. Nah, kenapa sih untuk alasannya kondisi awalnya 0? Karena ketika agar dalam menganalisis sistem menjadi lebih sederhana, karena kita hanya perlu memperhatikan pengaruh dari input atau masukan dibandingkan tanpa memperhatikan efek dari keadaan awal atau sistem itu sendiri. Jadi kita hanya melihat bagaimana sih pengaruh dari input atau masukan ketika kita masukkan dalam suatu sistem tersebut. Oke, nah untuk selanjutnya adalah bentuk umum. Bentuk umum dari transfer function atau fungsi alih adalah YS per XS, di mana TF adalah transfer function, YS adalah keluaran, dan XS adalah masukan. Nah, untuk transfer function atau fungsi alih itu sendiri akan berada dalam domain S, di mana agar memudahkan kita dalam melakukan penghitungan, menganalisis, merancang, serta memahami sistem kontrol dan memudahkan dalam perhitungan. Baiklah, nah untuk yang selanjutnya setelah kita mengenal atau mengetahui tentang apa itu fungsi alih, kita akan masuk ke dalam yang bagian B, fungsi alih sistem ORD 1. Nah, untuk fungsi alih sistem ORD 1 merupakan suatu sistem yang fungsi alihnya memiliki variabel S atau berada dalam domain transformasi Laplace dengan pangkat tertingginya adalah 1. Di mana untuk blok diagram sistem ORD 1 dapat terlihat di sini ada sebuah masukan RS, kemudian di sini ada terdapat titik perjumlahan. Lihat di sini, kemudian di sini ada ES atau error dari errornya, kemudian BS ini adalah umpan balik sinyal umpan baliknya, kemudian 1 per TS dan keluarannya adalah CS. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita akan menyederhanakan blok diagram dari sistem ORD 1 tersebut? Langkah yang pertama, kita bisa melihat pada sistem. Kita lihat pada CS. Nah, CS ini kan diperoleh dari karena dia merupakan bagian yang seri, di sini ES sama TS. Apabila suatu itu benar seri, maka dapat kita kalikan menjadi ES dikali 1 per TS. Ini masuk ke persamaan yang pertama. Nah, yang kedua adalah ES. Untuk ES sendiri dapat kita lihat ES itu merupakan hasil dari pengurangan dari masukan, di sini plus dikurang dengan sinyal umpan baliknya. Di mana di sini ES sama dengan RS per BS untuk persamaan kedua. Nah, selanjutnya adalah persamaan yang ketiga. Untuk persamaan ketiga kita dapat dilihat di sini adalah sinyal umpan baliknya BS, di mana sinyal umpan balik BS ini didapat dari CS dikali umpan baliknya, di mana umpan baliknya ini bernilai 1 atau HS-nya bernilai 1, sehingga BS sama dengan CS dikali HS. Nah, selanjutnya karena kita mengetahui nih nilai HS-nya itu adalah 1, maka persamaan 3 akan menjadi BS sama dengan CS yang akan menjadi persamaan 4. Oke. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 akan menjadi ES sama dengan RS dikurang CS. Ini merupakan persamaan yang kelima. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan seperti yang kita lihat. Setelah kita mensubstitusikan persamaan yang nomor 5, kita akan memasukkan persamaan 1, di mana diperoleh dapatkan CS dikali RS kurang CS dikali 1 per TS. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 per TS itu ke dalam ini dan menjadi CS sama dengan RS dikali 1 per TS dikurang CS dikali 1 per TS. Nah, lalu setelah kita mengalikannya, kita dapat lihat nih bahwa CS yang ini nilainya kan sama dia, maka kita dapat memindahkan nilai CS kali 1 per TS ke ruas kiri menjadi ini awalnya negatif, kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif, sehingga hasilnya adalah CS tambah CS kali 1 per TS sama dengan RS dikali 1 per TS. Setelah itu kita bisa kelompokkan untuk bagian CS, di mana
ketika CS-nya kita kelompokkan, kita buka kurung, dikali 1 tambah 1 per TS sama dengan RS dikali 1 per TS. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu, untuk mencari fungsi alih kita akan membandingkan output dengan input sehingga kita bisa memindahkan RS-nya ke ruas kiri dan 1 per TS-nya ke ruas kanan. Sehingga fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan 1 per TS per 1 tambah 1 per TS. Sama dengan 1 per TS sama dengan TS per TS tambah 1 per TS. Sama dengan, bisa kita coret ininya karena sama. Jadi menghasilkan fungsi alih sistem OR D1 dalam bentuk yang lebih sederhananya adalah CS per RS sama dengan 1 per TS tambah 1. Oke, nah tadi kan kita sudah mengenal bentuk dari blok diagram sistem ORD1. Maka bentuk sederhana dari blok diagram sistem ORD1 adalah RS sama dengan 1 per TS ini, kemudian dengan keluarnya adalah CS. Nah, selanjutnya setelah kita memahami fungsi alih sistem ORD1, kita merujuk pada tujuan praktikum yang pertama, yakni memahami fungsi alih sistem ORD1 pada motor DC dan tanggapan peralihannya dengan masukan unit step. Nah, kita ketahui nih bahwa unit step merupakan salah satu sinyal uji. Sebelum kita masuk ke unit step, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu sinyal uji. Nah, masuk ke bagian C, yakni adalah sinyal uji. Jadi, sinyal uji merupakan sinyal yang digunakan untuk menguji dan menganalisa suatu respons sistem. Nah, apa saja sih macam-macam sinyal uji? Yang pertama adalah sinyal impulse, di mana dia itu bertujuan untuk menguji respons sistem terhadap gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat atau mendekati nol. Di mana dalam bentuk waktunya Ft-nya adalah ini, maka dalam bentuk Laplace-nya kita bisa menggunakan tabel transformasi Laplace nilai Fs bernilai 1. Dapat terlihat di sini ketika pada detik ke-0 dia bernilai 1. Oke. Nah, selanjutnya adalah sinyal step. Nah, sinyal step itu bertujuan untuk menguji respons sistem terhadap gangguan yang muncul tiba-tiba dan melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Nah, dapat terlihat di sini dia ketika itu dia bernilainya 1 sampai akhir, di mana Ft sama dengan Ut dalam domain T atau dalam domain waktu. Ketika kita akan mengubah ke dalam bentuk Laplace, kita menggunakan tabel transformasi Laplace menjadi Fs sama dengan 1 per S. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengenal sinyal step, sinyal impulse, kita akan masuk ke sinyal rem, di mana sinyal rem itu berguna untuk melihat kemampuan sistem kontrol dalam melacak target yang bergerak dengan kecepatan konstan. Dapat terlihat di sini dia bergerak dengan kecepatan konstan, di mana fungsi Ft-nya itu bernilai T, maka fungsi Laplace-nya itu akan menjadi Fs sama dengan 1 per S kuadrat. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sinyal parabolik, di mana sinyal parabolik ini berguna untuk melacak objek yang bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Dapat terlihat pada grafik ini merupakan salah satu contoh dari grafik GLDB, di mana dapat terlihat dia karena berubah-ubah di sini Ft-nya itu sama dengan T kuadrat, sehingga fungsi Laplace-nya akan menjadi 1 per S pangkat 3. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah fungsi sinusoidal, di mana fungsi ini berguna untuk menguji respons sistem yang menerima input berupa sinyal sinusoidal, sehingga fungsi Ft-nya yakni adalah sama dengan sin omega T. Maka ketika kita ubah ke dalam bentuk transformasi Laplace akan menjadi Fs sama dengan omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal apa itu fungsi alih sistem ORD1, fungsi alih sistem ORD1, sinyal uji, selanjutnya kita akan mengenal dengan respon sistem pada sistem ORD1 dengan masukan unit step sesuai dengan tujuan praktikum kita yang pertama. Dapat terlihat di sini fungsi alih yang kita dapatkan tadi blok diagramnya yang lebih sederhananya
di mana RS-nya kita merupakan masukannya di sini adalah unit step sama dengan 1/S, dan fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan 1/TS tambah 1. Selanjutnya, karena kita akan di sini kita akan mencari nih nilai responnya itu bagaimana sih dengan inputan masukan unit step, maka kita dapat memindahkan nilai RS ini ke bagian kanan. Kan awalnya dia dipindah ruaskan ke bagian kanan dikali, sehingga CS sama dengan 1/TS tambah 1 dikali RS. Nah, selanjutnya kita ketahui nih bahwa RS tadi masukannya unit step bernilai 1/S, maka pada persamaan di atas akan menjadi 1/TS tambah 1 dikali 1/S. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita dapat memodifikasinya menjadi 1/T sama dengan S tambah 1/T dikali 1/S. Nah, bagaimana cara mendapatkan modifikasi ini dapat kita lihat ketika kita buat yang persamaan ini, kemudian dapat kita lihat di pada bagian pembilang di sini kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 1/T sama dengan S tambah 1/T. Selanjutnya karena ini di bagian ini kita pindahkan, kita naikkan menjadi 1/T per TS tambah 1 dikali T sama dengan 1/TS tambah 1. Ini membuktikan bahwa 1/TS tambah 1 itu sama dengan 1/T per S tambah 1/T. Baiklah, selanjutnya setelah kita ketahui tadi bahwa sistem tadi kita ubah atau modifikasi menjadi 1/T per S tambah 1/T dikali 1/S. Selanjutnya kita akan menggunakan bentuk pecahan parsial, di mana pada bentuk pecahan parsial ini digunakan akan untuk memudahkan kita ketika kita akan mengubah dalam domain S ke domain T atau menggunakan inverse Laplace, sehingga CS sama dengan A per S tambah 1/T tambah B per S. Selanjutnya kita akan mencari nilai A nya. Bagaimana sih? Jadi untuk mencari nilai A dapat kita gunakan, kita kalikan penyebutnya itu menjadi 1/S tambah 1/T dikali 1/T dikali per S tambah 1/T dikali 1/S. Karena dia ini bisa kita bagi menjadi nilai 1 sehingga diperoleh nilainya itu adalah 1/T dikali 1/-1/T, di mana S-nya itu adalah minus 1/T. Selanjutnya kita peroleh A sama dengan minus T per T, sehingga diperoleh nilai A adalah minus 1. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mencari nilai A, kita akan juga mencari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B dapat kita kalikan pada komponen B itu yaitu S dikali 1/T per S tambah 1/T dikali 1/S, sehingga ini bisa kita bagi di mana S-nya sama dengan 0, sehingga menjadi B sama dengan 1/T per S tambah 1/T dengan S-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai S sama dengan 0 sehingga diperoleh nilai B sama dengan 1/T per 1/T sama dengan T per T sama dengan 1. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui nih nilai A, nilai B, dapat kita masukkan ke persamaan satu ini, di mana CS sama dengan minus 1 per S tambah 1 tambah 1/S, atau bisa kita geser menjadi CS sama dengan 1/S kurang 1/S tambah 1/S tambah 1/T. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan inverse Laplace, di mana inverse Laplace dari CS merupakan inverse dari Laplace dari 1/S dikurang minus 1/S tambah T. Kita ingat bahwa fungsi Laplace ketika bentuk fs-nya 1/S, maka dalam bentuk domain T atau domain waktunya itu adalah 1, dan dalam bentuk fs-nya itu adalah 1/S tambah A sama dengan E pangkat minus A per T. Nah, dapat kita lihat bahwa A-nya itu di sini dapat terlihat A-nya itu adalah 1/T, sehingga Laplace dari inverse Laplace dari 1/S adalah 1. Ini adalah 1. Kemudian inverse Laplace dari minus 1/S tambah 1/A sama dengan minus E pangkat minus 1/T dikali T kecil sama dengan 1 dikurang T kecil per T besar dengan waktunya adalah besar sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat nih bahwa persamaan
Respon sistem ini merupakan Coba, respon sistem di mana dengan masukkan unit step untuk fungsi alih sistem orde 1. Dapat terlihat persamaan di atas menyatakan bahwa keluaran CT mula-mulanya 0, kemudian akhirnya nanti akan menjadi 1. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nih respon sistem dalam domain waktu atau CT, kita akan masuk ke parameter tanggapan peralihan, di mana hal ini sesuai dengan tujuan praktikum kita yang pertama, yakni memahami dan menentukan nilai tanggapan peralihan pada sistem orde 1 maupun orde C. Nah, hal yang pertama kita harus ketahui itu adalah nilai akhir, di mana nilai akhir itu adalah nilai akhir keluaran sistem pada waktu tak hingga, di mana ketika C, T-nya itu adalah tak hingga, C tak hingga, maka sama dengan 1 dikurang E pangkat minus tak hingga per T besar. Di mana ketika E pangkat minus tak hingga per T besar ini waktunya mendekati 0 sehingga diperoleh 1 dikurang 0 sama dengan 1. Oke, baiklah selanjutnya. Setelah kita mengetahui parameter yang pertama adalah nilai akhir, kita akan masuk ke parameter yang kedua, yakni adalah time constant. Di mana time constant merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Nah, dari mana sih dapat 63,2% ini? Nah, hal ini didapat ketika saat nilai T-nya itu sama dengan T besar, maka CT sama dengan 1 dikurang E pangkat minus T per T besar. Di mana 1 dikurang minus E min T per T itu sama dengan E pangkat minus 1. Sehingga 1 dikurang E pangkat minus 1 itu adalah 0,632. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nih time constant, selanjutnya kita bisa masuk ke time rise. Nah, untuk time rise itu sendiri adalah waktu yang diperlukan oleh sistem untuk naik dari 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, 5% sampai 95% dari nilai akhir. Di mana pada praktikum digunakan 10% sampai 90%. Karena di dunia industri digunakan itu 10% sampai 90% karena sistem itu tidak ada yang sempurna. Selain itu, pada sistem orde 1 untuk grafik fungsinya merupakan grafik overdamp atau teredam yang berlebih, di mana waktu sistem untuk mencapai nilai yang diinginkan itu berjalan lambat sehingga dipilih 10% sampai 90%. Nah, kita tahu tadi nih time rise itu dapat kita lihat time rise itu didapat dari T saat 90% dikurang T saat 10%. Nah, selanjutnya kita cari dulu nih T 90%. T 90% sama dengan CT sama dengan 1 dikurang E pangkat minus T per T, di mana CT-nya tadi 0,9 diibaratkan nilai akhirnya tadi 1. 0,9 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus T per T. Selanjutnya kita pindahkan ruaskan nih E pangkat minus T per T ke ruas kiri dan 0,9 ke ruas kanan, sehingga menjadi E pangkat minus T per T sama dengan 1 dikurang 0,9, sehingga diperoleh E pangkat minus T per T sama dengan 0,1. Nah, selanjutnya untuk kita memudahkan kita dalam menemukan berapa sih nilai T-nya ini, dan kita akan dapat melihat untuk grafiknya itu di bagian mana, dapat kita gunakan logaritma natural untuk mencari nilai T, sehingga ln E pangkat minus T per T besar sama dengan ln 0,1, di mana dapat kita lihat minus T per T besar sama dengan minus 2 per 3, di mana minus T sama dengan minus per 23 T besar. Kita kemudian masing-masing ini kita kalikan minus 1, sehingga diperoleh sama dengan T sama dengan 2,3 T besar. Oke. Nah, selanjutnya adalah T saat 10%. T saat 10% itu kita kan tahu tadi nilai akhirnya dengan waktu terhingga adalah 1 misalnya. Nah, ketika 10% berarti 0,1. 0,1 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus T per T besar, di mana E pangkat minus T ini kita pindah ruaskan ke kiri dan 0,1 pindah ruaskan ke kanan, menjadi E pangkat minus T per T besar sama dengan 1 dikurang 0,1, sehingga diperoleh dapat E, minus T per T besar sama dengan 0,9. Nah, selanjutnya kita juga akan menggunakan logaritma natural untuk mencari nilai T, di mana ln E pangkat minus T per T besar sama dengan ln 0,9, di
Dimana minus T per T sama dengan minus 1,05 dan minus T sama dengan ini dapat kita ini kan minus T per T sama dengan minus 1,05, kemudian kita ini pindah ruaskan menjadi ini minus T sama dengan minus 1,05 T, kita dapat kalikan dengan minus 1 sehingga T sama dengan 1,05 T. Oke, selanjutnya adalah parameter yang keempat, yakni adalah settling time, bukan setting time. Di mana settling time adalah waktu yang diperlukan untuk sistem untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5%, atau 0,05% dari akhir praktikum. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan 2% agar lebih presisi, di mana ketika CT ini 0, mencapai nilai di sekitar CT-nya kan kita menggunakan 2%, sehingga di sekitar 2% berarti 1 dikurang 0,02 sama dengan 1 kurang E pangkat minus T kecil per T besar. Selanjutnya didapatkan 1 dikurang 0,02 itu adalah 0,98 sama dengan 1 kurang E pangkat minus T per T besar. Nah, sehingga kita peroleh nih E pangkat minus T kecil per T besar sama dengan 0,02. Selanjutnya kita gunakan logaritma natural untuk mencari nilai T, di mana ln E pangkat minus T per T besar sama dengan ln 0,02, sehingga diperoleh minus T per T sama dengan minus 3,91 dan minus T sama dengan kita pindah ruaskan T ini kan dibagi pindah ruas ke kanan jadi kali, jadi minus T sama dengan minus 3,91 T, kemudian kita kalikan dengan minus 1 sehingga diperoleh T sama dengan 3,91 T. Baiklah, selanjutnya kan tadi grafik pada fungsi alih sistem model 1 ini merupakan grafik eksponensial, di mana dalam karakteristik pada kurva eksponensial kita ketahui salah satu karakteristik yang lainnya adalah kemiringan garis singgungnya atau gradiennya, di mana pada saat T0 adalah seperti, karena ketika turunan dari E pangkat minus 1 per T kali T itu per dt sama dengan minus 1 per T kali E pangkat minus T per T besar. Selanjutnya turunan dari respon sistem tadi kita ketahui kan 1 dikurang E pangkat minus T kecil per T besar per dt sama dengan turunan dari 1 itu adalah 0, turunan dari minus E pangkat minus T itu adalah minus kali minus 1 per T E pangkat minus T per T besar. Selanjutnya didapatkan peroleh 1 per T E pangkat minus T kecil per T besar. Karena T nya itu sama dengan 0, 1 per T E pangkat minus 0 per T besar, dimana didapatkan E pangkat 0 itu adalah 1 dikali 1 per T adalah 1 per T. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui, kita dapat membuat grafik tanggapan peralihan sistem orde 1, di mana dapat kita buat grafiknya. Ketika T kecilnya itu sama dengan T besar, maka nilai grafik responnya adalah CT-nya adalah 0,632. Ketika 2T sama dengan 0,86, kemudian ketika 3T adalah 0,982, kemudian ketika T sama dengan 4T besar, ini adalah 0,95, maaf, ini 95. Ketika T sama dengan 4T-nya itu adalah 0,982, dan yang terakhir ketika T kecilnya sama dengan 5T sama diperoleh 0,993. Nah, selanjutnya setelah kita dapat membuat grafiknya dimulai dari T, 2T, 3T, 4T, dan 5T, di mana time konstannya itu adalah 63,2% dari nilai akhir atau 0,632, di mana diperoleh dari sini dari 0 sampai ini dapat dilihat ini akan C-nya, ini CT-nya. Dimana selanjutnya adalah time rise-nya itu kan tadi dapat ketika T 10%-nya adalah 1,05 T sampai 2, sekian, sehingga time rise-nya itu ada di sini, dan settling-nya itu di T saat 3,91, atau biasanya orang bulatkan ke T sama dengan 4, atau dia di sekitar sini. Nah, sehingga setelah ini dapat kita lihat, ini merupakan tanggapan peralihan atau grafik tanggapan peralihan sistem orde 1. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian F, yakni adalah motor DC. Jadi, motor DC merupakan salah satu jenis motor yang menggunakan energi listrik arus searah atau direct current yang kemudian diubah menjadi gerakan rotasional. Nah, untuk prinsip kerja motor DC itu sendiri,
dapat kita lihat pada diagram blok ini, ketika arus mengalir pada kumparan pada rotor, maka akan menghasilkan induksi magnetik. Dengan terjadinya induksi magnetik, maka akan terjadi interaksi dengan magnet permanen yang terdapat pada stator. Di mana dengan magnet permanen yang ada pada stator ini kan terdapat kutub N dan S. Nah, pada rotor itu sendiri terjadi polaritas yang mengakibatkan kutub pada rotor berubah-ubah sehingga terjadi tolak-menolak mengakibatkan motor bergerak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke model fisik motor DC. Dari model fisik motor DC ini dapat kita lihat di sini ada sebuah tahanan, induktor, VF-nya konstan, kemudian ada sumber, ini ada beban, GGL bebannya, kemudian ada kecepatan, ada gaya gesek dan torka. Nah, selanjutnya adalah yang bagian G adalah fungsi alih motor DC. Nah, fungsi alih motor DC didapatkan dari permodalan fisik motor DC, di mana dicari hubungan secara mekanikal, Newton dan elektrikal rangkaian listrik yang diolah menggunakan persamaan matematis sehingga didapatkan fungsi alih tersebut, di mana omega S per EAS sama dengan KM per TMS sama 1. Keterangan di mana omega S adalah output atau kecepatan antar motor DC, EAS adalah input atau tegangan, KM adalah nilai akhir dari respon motor DC saat diberi masukan konstan, dan TM adalah nilai time konstan yang dimiliki motor DC. Pada ini kan kita ketahui nilai time konstan itu adalah 63,2% dari. Baiklah, di mana T on adalah waktu on atau waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi tinggi atau high atau 1. Sedangkan T off adalah waktu off atau waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi rendah yakni low atau 0. Sedangkan T total adalah waktu satu siklus atau penjumlahan T on dengan T off atau disebut dengan periode satu gelombang. Nah, yang terakhir adalah hubungan duty cycle dengan motor DC, di mana duty cycle mengatur kecepatan motor DC dengan mengirimkan sinyal PWM sesuai dengan duty cycle tersebut, di mana semakin besar nilai duty cycle-nya maka semakin lama sinyal aktif dan menyebabkan semakin cepat motor DC bergerak. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan pada modul 1 fungsi alih sistem ORD 1 motor DC. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.